Hai guys, kita akan memulai tutorial mengenai tensor simetris dan antisimetris. Ini merupakan salah satu materi yang terdapat dari Fisika Matematika 2. Nah, sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Frederika Horimuni dari Universitas Nusantara. Pertama, sebelum kita memulai tensor simetris dan antisimetris, kita harus mengetahui terlebih dahulu tensor itu sendiri. Atau yang pertama, saya akan memulai mengenai operasi dari tensor. Tensor ini banyak sekali digunakan baik dalam bidang matematika maupun fisika. Salah satu aplikasinya ya seperti dalam penjumlahan ataupun pengolahan biasa menggunakan tensor juga. Dan sekarang operasi dari tensor. Operasi dari tensor kita mulai misalnya skalar. Misalnya operasi penjumlahan, skalar ditambah skalar, itu hasilnya adalah skalar. Sedangkan skalar, kalau skalar ditambah vektor, itu sebenarnya tidak ada. Vektor ditambah vektor, hasilnya pasti vektor. Sedangkan untuk operasi perkalian, skalar kali vektor, itu hasilnya adalah vektor. Nah, untuk operasi dari tensor mungkin sekian dulu. Selanjutnya kita masuk yang kedua, pada tensor antisimetris dan simetris. Sebenarnya awal mula tensor simetris dan antisimetris itu berasal dari tensor yang memiliki range dimulai dari 2. Kalau range-nya lebih dari 1, itu biasa kita menggunakan nabla atau biasa dikenal dengan segitiga terbalik. Seperti ini. Nabla dot, ini disebut dengan nabla dot, sedangkan ada juga yang disebut dengan nabla chord. Nabla itu sendiri adalah do per do i tambah do per do y tambah do per do c. Selanjutnya, kita telah mengetahui tensor yang range-nya lebih dari 1. Untuk range-nya dimulai dari 2, maka tensor ini dibagi menjadi tensor simetris dan antisimetris. Inilah yang akan saya bahas di sini. Nah, untuk yang pertama adalah tensor simetris. Tensor simetris itu sendiri adalah tensor yang mempunyai komponen IJ sama dengan komponen JI, atau bisa saya tulis demikian. di sini biasa dikenal dengan baris atau kalau J adalah kolom. Ini kalau misalnya dalam matris. Yang kedua adalah tensor antisimetris. Tensor antisimetris ini adalah kebalikan dari tensor simetris lagi. Kalau di sini tadi tensor simetris adalah tensor yang mempunyai komponen IJ sama dengan komponen JI, maka tensor antisimetris itu anti dari simetrisnya lagi. Berarti komponen antisimetris adalah komponen
tensor yang IJ sama dengan negatif. Negatif ini kan lawan. Negatif dari komponen JI. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu mengetahui tensor simetris itu apa, tensor antisimetris itu apa. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara menentukan tensor simetris dan antisimetris. Cara menentukan tensor antisimetris dan simetris. Cara menentukan tensor simetris dan antisimetris. Nah, sekarang kita menggunakan rumus AIJ sama dengan tengah dari AIJ ditambah AIJ ditambah tengah dari AJI dikurangi dengan AJI. Nah, di sini kita lihat rumus seperti ini. Yang merupakan simetris itu yang ini. Tengah AIC ditambah AIJ. Maaf, di sini AJI. Simetris ini adalah antisimetris. Kita menggunakan rumus ini. Nah, untuk lebih memperjelas rumus yang seperti ini, kita akan masuk pada contoh soal. Contoh soal. Misalkan contoh soalnya seperti ini. Tentukan tensor simetris dan antisimetris dari tensor A. Tentukan tensor simetris dari tensor A berikut. Saya ambil contoh tensor matriks 3x3 tensor A-nya yaitu 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, min 8, 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, pertama kali kita harus menyatukan AIJ itu yang mana, terus AJ itu yang mana. Oke. Nah, dari sini, dari soal ini, AIJ sudah pasti tetap, yaitu 2, 4, 4, 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, min 8, 2. Nah, untuk AJI, J itu kan sendiri adalah kolom.
sedangkan I-nya adalah baris. Jadi pertama-tama kita rubah baris menjadi kolom. 2, 4, 4, kita rubah menjadi kolom seperti ini. 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, min 8, 2. Kita telah mengetahui AIJ dan DI, maka gampang kita akan memasukkan ke dalam rumus seperti rumus mula tadi, yaitu AIJ sama dengan setengah AIJ ditambah AJI ditambah setengah dari AIJ kurang AJI. HIJ sama dengan, nah ini kita mulai menentukan tensor simetris dan antisimetrisnya. Yang pertama, seperti rumus yang tadi, setengah kali AIJ. AIJ yaitu yang tadi 2, 4, 4, matriks 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, min 8. Maaf kalau tulisan saya agak jelek. Ditambah dengan AIJ, ditambah dengan AJI. AJI itu adalah 2, 4, 4. Kebalikannya 2, 4, 6, 4, min 2, 4, 6, 4, min 4, 8, 4, 0, 2. Ditambahkan dengan setengah dari AIJ. AIJ-nya tetap 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, 8, 2 dikurangi dengan AIJ-nya 2, 4, 6, 4, min 4, 8, 4, 0, 2. Ya, seperti ini. Gambaran umumnya seperti ini. Selanjutnya kita akan lanjut. Nah, untuk penjumlahan matriks kan seperti biasa saja. Nah, kita memperoleh setengah kali 2, 4, 4 ditambah 2, 4, 6. Setengahnya kita biarkan saja dulu. Kita jumlahkan ini terlebih dahulu. 2, 4, 4, 4, min 4, 0, 6, min 8, 2 ditambahkan dengan 2, 4, 6, 4, min 4, 8, 4, 0, 2. 2 kita jumlahkan, itu jadi matriks yang pertama, itu jadi 4. Terus 4 dijumlahkan selanjutnya seperti itu jadi 8. 4 ditambah 6 jadi 10. Terus selanjutnya seperti itu, 4 tambah 4, 8, min 4 tambah min 4, min 8, 0 ditambah 8, 8, 6 tambah 4, 10, min 8 tambah 0, min 8, 2 ditambah 2, 4. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya ditambahkan dengan yang ini. Hasilnya seperti yang tadi juga, kita kurangkan biasa saja. Setengah dari 2 kurang 2, 2 kurang 2, hasilnya pasti 0. 4 kurang 4 juga 0.
4 kurang 6 itu min 2. 4 kurang 4, 0. Min 4 kurang min 4. Itu hasilnya sama saja dengan min 4 ditambah dengan 4. Itu hasilnya 0. 0 kurang min 8 itu min 8. 6 kurang 4 itu hasilnya 2. Min 8. 2 kurang 2 hasilnya 0. Nah, seperti ini. Nah, kita sudah dapat hasilnya seperti ini. Sekarang tinggal gampang saja. Tengah dari matriks ini dan ini tengah dari matriks ini. Seperti biasa juga 4 bagi setengah hasilnya 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. 10 bagi 2 5. 4 min 4 4. 10 bagi 2 5. Min 4 2. Ditambahkan dengan hasil dari ini. Setengah kali 0 itu pasti 0. Tetap 0. Min 2 kali setengah min 1. 0. 0. Min 8 bagi 2 itu min 4. Min 1. Min 4. Dan 0. Nah, seperti rumus tadi bahwa tengah dari AIJ ditambah AJI itu simetris. Otomatis yang simetris adalah ini. Nah, kita sudah mengetahui ini simetris. Dan antisimetrisnya yang ini. Dengan demikian, kita sudah mengetahui tensor simetrisnya dan antisimetrisnya seperti apa. Oke guys, mungkin demikian tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan dipahami. Bye.